Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus, baik yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Atas nama Parlado mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada minggu ini. Kebaktian kita pada minggu ini disebut minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik pemeliharaan Allah bagi umatnya. Bahasa Batak disebut Pangaramotioni debata tu bangsona ni pilitna. Mari mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk dengan penuh sukacita mari memasuki ibadah saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 sampai 3, ayat yang ketiga kita jemaat berdiri. Salam
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk. Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, diambil dari Tita ke-8 dan maksudnya. Tita yang ke-8, jangan engkau mencuri, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kepadamu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergemilimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah mendengarkan firman Allah ngambil dari epistel pada minggu ini, tertulis dalam Matius 13, dimulai ayat 1 sampai 9. Kita mengatakan secara bergantian. Ayat yang terakhir kita bersama-sama. Ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menuruni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sama-sama kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Tuhan lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke daratan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Pertama, jadwal pertangyangan daerah. Kamis 20 Juli 2023 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Daerah 2 Antapani Arcamanik di keluarga Gumri Leonardo Marpaung, Inang Sulastri Boru Aritonang. Alamat Komplek Antapani Townhouse B5, Jalan Cikajang Raya, Antapani. Daerah 5 Malabar, di rumah keluarga Jimmy Hasudungan Sihaan, Inang Josephine Isabella Borupohan. Alamat Ruang Konsistori lantai 1, Gedung Rukan. Kedua, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Selasa 11 Juli 2023 telah meninggal dunia Bapak Kolonel Purnawirawan Pintasi Mangasi Sitinjak Sarjana Hukum, tutup usia 95 tahun 6 bulan. Beralamat di Jalan Muhammad Ramdan nomor 59 Bandung, Jemaat Daerah Anam Bansel. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Yang ketiga, anak lahir. 1. Pada hari Jumat 7 Juli 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Riki Gentri Lumban Gaul, Inang Rupita Ruth Mamiuri Boru Lumban Tobing, yang beralamat di Grand Antapani 2 nomor 9, Jemaat Daerah 2 Antapani Arcamanik. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, pada hari Sabtu 8 Juli 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Gary Paul Lubis Sarjana Hukum, Inang Diana Mariati Boru Simangunsong Ahli Madya, yang beralamat di Jalan Nayaga nomor 22, Jemaat Daerah 5 Malabar. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, telah menerima pemberkatan pernikahan. Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di Gereja HKBP Pemantang Siantar telah menerima pemberkatan pernikahan, yaitu Gracela Tabita Karunia Sidabutar, putri dari keluarga Glenn Alfredo Sahatma Sidabutar, Inang Yango Boru Hutagaol, beralamat di Pesona Bali City View Residence nomor 11 Blok A2 Bandung. Jemaat Perseorangan HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata dengan Riki Pramanta Tambunan, putra dari keluarga Roy Bintang Tambunan, Inang Rospi Boru Aritonang, beralamat di Jalan Alteleri Pemantang Siantar, Jemaat Gereja HKBP Pemantang Siantar, Jalan Gereja. Kelima,
Persembahan untuk panitia pemberangkatan kontingen HKBP Bandung ke Festival Kur Ama Distrik 18 Jabarteng DIY. 1. Pada kebaktian minggu hari ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk membantu panitia pemberangkatan kontingen HKBP Bandung ke Festival Kur Ama HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY pada tanggal 1 sampai tanggal 3 September 2023 di Yogyakarta. Bersukacitalah kita dalam memberinya. Kedua, Ketua Panitia akan memberikan penjelasan pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini. Keenam, Pesta Huria HKBP Sumedang Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pada hari Minggu ini tanggal 16 Juli 2023 bertempat di Gereja HKBP Sumedang, diadakan Pesta Huria HKBP Sumedang Resort Bandung Riau Marta Dinata yang dipimpin oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Seksi Perempuan Huria Gereja kita dan Angklung HKBP Bandung mengikuti ibadah tersebut. Kiranya pesta tersebut terlaksana dengan baik, Tuhan memberkati. Ketujuh, retreat pelajar SIDI tahun ajaran 2022 dan 2023. Retreat pelajar SIDI tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023 akan dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 22 sampai 23 Juli 2023 bertempat di Wisma Salom, Jalan Kolonel Masturi nomor 583 Lembang. Tema retreat, beri hatimu untuk Tuhan, Cor a Deo. Yehezkiel 36 ayat 26. Dengan pembicara Pendeta HKBP Bandung dan Ibu Erika, psikolog remaja dan pemuda-pemudi. Kedelapan, kegiatan Pesta Huria HUT ke-88 dan Minggu Kebangunan Remaja dan Naposo HKBP Bandung. Kegiatan Pesta Huria HUT ke-88 dan Minggu Kebangunan Remaja dan Naposo HKBP Bandung minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Semifinal dan final lomba e-sport remaja dan Naposo dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, Festival Budaya Batak, yaitu 1. Lomba masak nasi goreng andaliman Ama. Kedua, lomba pidato atau mandok hata Ama Naposo. Dan ketiga, lomba busana berbasis ulos kategorial dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah pembacaan warta jemaat akan kita tayangkan video kegiatan panitia Pesta Huria tersebut. Kesembilan, libur nasional Tahun Baru Islam. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 kantor gereja akan tutup sehubungan dengan hari Tahun Baru Islam yang merupakan hari libur nasional. Sehubungan dengan itu kegiatan kategorial, non-kategorial dan pertanian daerah pada hari Rabu juga diliburkan. Kita akan saksikan video kegiatan panitia Pesta Huria kedua. Ikuti dan saksikanlah Panitia Pesta Huria 2 Parhe Hewan Remaja Naposo Bulung dan Ulang Tahun ke-88 HKBP Bandung 2023 mempersembahkan Festival Budaya HKBP Bandung 2023 terdiri dari Lomba Mandok Hata, Lomba Masak Nasi Goreng Andaliman, Lomba Busana Berbasis Ulos. Jangan lewatkan juga demo masak naniura khas Batak serta hiburan seni musik khas Batak. Rabu 19 Juli 2023.
Jangan lewatkan kemeriahannya. Kami tunggu kehadiran Anda di HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kami undang Ketua Tim Kontingen HKBP Bandung ke Festival Korama Distrik untuk menyampaikan sambutannya. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Yang kami hormati Amang dan Inang Ruas HKBP Bandung Riau Marta Dinata, terutama untuk Amang Pendeta Resort dan Amang dan Inang Pendeta Fungsional, serta semua Amang dan Inang Sintua yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami sebagai koordinator untuk mengikuti festival KOR dan pertandingan catur yang akan diadakan di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Distrik 18 Jabar Teng DIY untuk memberikan penjelasan keikutsertaan dalam festival KOR dan pertandingan catur tersebut. Karena itu secara khusus kami ucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tersebut. Festival KOR dan pertandingan yang merupakan program Distrik 18 Jabar Teng DIY. Karena itu Huria HKBP Bandung Riau Marta Dinata ikut serta berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan tersebut. Kami dari Seksiama ditunjuk untuk mewakili Huria dalam rangka mengikuti festival KOR dan pertandingan catur, dan diharapkan kita bisa membawa yang terbaik nanti dari Yogyakarta. Terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023, kami telah mengumpulkan semua peserta untuk memberikan penjelasan dan lagu-lagu yang akan dibawakan. Lagu pertama adalah merupakan lagu pilihan, dan lagu kedua adalah lagu pertama wajib, lagu kedua adalah lagu pilihan. Peserta yang akan diikutkan yaitu peserta tim inti KOR dan termasuk konduktor itu 30 orang, peserta cadangan 4 orang. Untuk pertandingan catur diikuti oleh 5 peserta yang terdiri peserta perorangan, 3 peserta beregu, dan 1 peserta untuk mengikuti eksebisi. Rencana pelaksanaan akan dilakukan pada 1 September 2023 di Yogyakarta, sehingga kita rencanakan berangkat tanggal 1 September dan kembali tanggal 3 September 2023. Barangkali ini yang perlu
disampaikan juga yaitu biaya yang akan kita keluarkan itu untuk sekretariat, untuk latihan, untuk penginapan, transportasi, makan selama dalam perjalanan, kemudian seragam termasuk biaya tak terduga, dan juga biaya untuk eksternal expert kepada pelatih untuk 4 kali datang dalam rangka melihat kemampuan kita untuk mengikuti Festival KOR di Yogyakarta. Besarnya yang kami ajukan kepada gereja yaitu 163.275.000. Anggaran yang kami sampaikan tadi tentunya itu merupakan anggaran maksimal. Dalam perjalanannya untuk realisasi kami akan melakukan realisasi seminimal mungkin dan seefektif mungkin. Amang dan Inang serta semua ruas Huria HKBP Bandung Riau Marta Dinata yang ikut ibadah pada hari ini, kami secara khusus memohon kiranya dalam rangka pelaksanaan ini kita sudah mendengarkan tadi besarnya biaya sehingga Huria memberikan kesempatan untuk memberikan partisipasi melalui pandurungon. Tujolo, talema rohatta, asa boi tong talaksanahon tanggung jawab ni Huriatta mensukseskan program ni distrik Soplalu Jabar Tengdeye. Ra nakining japi itu kupasahaton godang do madokon balgani biaya. Alai ima na hira-hira boi upasat tami jala pos itu dorohanami naurupa muhami lao mensukseskan acaraon. Jala dong madok buasa dang siad donatur do sian nasing tong do di usaha kami alani sude partisipasi ni ruas ido tong nahu pangido hami ulahan nami madok moleate tu sude ruas ni HKBP Bandung sai tuhattama nama dongani jala mangaramoti hita horas madihita amin. Ras. Sa maita pasahaton persembahan sada A sada B taparade madirita di bagasan Lasni Rohang. Yesus Kristus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 65 ayat pertama sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bersyukur karena Tuhan menyuburkan tanah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah selayaknya puji-pujian ya Allah di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Hai Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan-kekuatan kami, tetapi Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan bawa dekat kepadamu, ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah kepercayaan segala ujung bumi dan samudra-samudra yang jauh. Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkaulah yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Maka orang-orang yang tinggal di ujung-ujung bumi kagum akan tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan berlalunya senja Kau buat bersorak-sorai. Demikian firman yang tertulis dalam Mazmur untuk cetakan kedua yang diterbitkan oleh LAI. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, untuk kita hari ini, Shalom, selamat hari Minggu Madehita. Ada satu pertanyaan yang mungkin diawali dan ini akan menjadi perenungan bagi kita. Apa alasan kita untuk boleh datang bergereja setiap minggu? Ini tentu menjadi perenungan bagi kita. Ahado mangojar hita, molo ikon rohita tu gereja. Memuji Tuhan karena Tuhan adalah omnipresent. Kita selalu katakan, baboy do hape di studi inganan memuji Tuhani. Tohodoi. Namun ketika kita boleh berkumpul setiap hari Minggu di gereja ini sebagai tempat persekutuan orang-orang yang percaya, yang terpanggil dan yang keluar dari kegelapan kepada terang di dalam Yesus Kristus untuk memuji, memuliakan namanya. Tentu itu adalah menunjukkan kita mengingat titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat sebagai hari perhentian, hari Tuhan Domingo sebagai hari kemenangan bagi kita. Sehingga menguduskan hari Minggu sebagai hari Sabat, sebagai hari perhentian bagi kita adalah tidak lain karena kita telah dipelihara oleh Tuhan sepanjang hari yang kita jalani, sehingga langkah terbaik untuk mengucap syukur
di gereja sebagai tubuh Kristus dan jemaat adalah saksinya, yakni kita, maka Kristuslah kepala gereja dan kita adalah saksinya. Tentu karena gereja sebagaimana kita tahu adalah bukan secara fisik, tapi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan karena gereja secara etimologi, tentu apa yang dikatakan oleh Daud di sini Sion, tempat melantik raja, itu dalam Mazmur 2 ayat 6. Ketika Sion juga searti dengan Yerusalem sebagai gunung bait Allah, tempat Allah berdiam, maka di Sionlah menyampaikan puji-pujian dan gerejalah sekarang menjadi tempat kita untuk berkumpul bersama, memuji Tuhan, berdoa, memuliakan namanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk kita saat ini, tentunya ini menjadi suatu pengalaman spiritual bagaimana pemazmur Daud menyampaikan pujiannya kepada Tuhan sehingga dia merasakan ada kebahagiaan tersendiri. Adong dolas ni rohana subui dapat niba di portibion. Ketika Mazmur Daud ini hendak mengungkapkan bagaimana kebahagiaannya bersama dengan Tuhan. Dia selalu rindu menunjukkan hubungan yang baik, yang begitu intim, yang begitu dekat kepada Tuhan. Hidupnya tidak kekurangan. Sehingga Bapak Ibu jemaat yang terkasih, alasan kita boleh hadir ketika tadi saya wali dengan pertanyaan. Dan mungkin banyak pendapat yang boleh kita simpulkan. Bagaimana ketika kita mau diajak untuk berdialog, apa yang menjadi alasan kita untuk boleh hadir bersama di tempat kudusnya? Tentu ada dasar kita untuk bersyukur karena kita benar-benar mengenal betul kebaikan Tuhan. Sangat tidak mungkin orang tahu untuk bersyukur kepada Tuhan jika dia tidak mengenal kebaikan Tuhan. Dan sangat tidak mungkin orang dapat memuji Tuhan dengan baik jika dia tidak mengenal baik bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga segala doa dan pujian yang kita lantunkan kepada Tuhan adalah menyatakan pengenalan kita yang benar kepada Dia. Dan adong mared dinaholan sebatas lip sync. Dan adong mared dinaholan sebatas di pamangan. Alay bohado hita marede memuji ibana ala tutu. Naung tatada do haburjonna pangaramotionna dihita. Dan itulah yang diungkapkan oleh sang pemazmur di dalam teks ini. Tentu memang jika ini membawa kita kepada suatu perenungan bagaimana topik minggu kita mengingatkan pangaramotion ne debata tu bangso na pinilitna. Isima bangso na pinilitna. Dan mungkin halakan. Ikon okuhono tado auma bangso na pinilit ni debata. Atong karena pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya adalah kita yang setia melakukan firman-Nya. Kalau kita yakin kita adalah sebagai umat pilihannya sekarang, tentu jika kita mau menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, Daud dalam Mazmur ini, dia tidak membanggakan bahwa dia sebagai raja, tapi dia mengenal kekurangan dan keterbatasannya sebagai manusia biasa. Maka dia butuh Tuhan yang akan menguatkan dia. Sehingga kita pun demikian. Kalaupun kita sekarang memiliki pekerjaan, memiliki tempat yang mungkin bisa membuat orang lain seakan
tidak sama dengan kita, namun setiap orang yang mengenal kuasa dan kemuliaan Tuhan, dia pasti akan membutuhkan bagaimana Tuhan boleh menyertainya. Maka naing dohonon ketika Daud juga mengatakan di Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku ninai bana. Ini menjadi kesimpulan iman. Dangadong naboy menggembalakan madongani ibana mapermudu-mudu ngoluna ia soholan Tuhani. Sehingga Daud pun adalah orang kecil namun bisa mengalahkan Goliat, manusia besar yang perkasa, orang Filistin yang ditakuti oleh orang Israel, namun Tuhan memperlengkapi dia dengan demikian sehingga dia pun sangat mengenal betul holan debatado gunung batu diau partano batoan, dialah pelindung dan pemelihara. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau demikian maka teks ini pun bagaimana kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita peboido mangarajumion. Dan ketika ini Mazmur Daud, tentunya dia seorang penggembala, pasti dia tahu betul, dan kita juga kenal seorang pengembala, na sai Daud sian parhutaan. Kalau Daud berpikir memang ketika dia seorang penggembala yang harus menjalani tugasnya dengan baik, molo parmahan diduluk-duluk, molo rope udan pasti dang perduli idohot udan. Maka ini pun saya mengingatkan, aku jadi teringat bahwa memang ketika kalau datang hujan sekarang mungkin berbeda dengan dulu. Namun walaupun ada perbedaan kita harus bersyukur. Ketika datang hujan zaman sekarang dengan zaman dulu mungkin berbeda. Tidak danak moloro udan di huta, pitorlas doroha mandi udan ma. Nang pe kotor merbutak-butak dang perduli. Karena hujan itu adalah menjadi suatu sukacita dan anak-anak di halaman rumah tidak peduli dan orang tua tidak ada yang memarahi. Unang marmiam udah kamu anong demam pilek, dang adong. Alay sonari mungkin adong. Maka memang kalau kita mau katakan mungkin adong perbedaan na moloro udan na jolo lasiyam maroha. Molo sonari ro udan adong donaresa marsak ikolas doroha. Jala memang kita mau katakan ketika hujan datang mamornohi tanoon, maka kita harus bersyukur tentunya. Karena itu adalah keperluan untuk tanah dan untuk kita tentunya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sehingga memang adapun petir itu juga tidak menjadi penghalang untuk boleh bersukacita. Sehingga ini hendak mengingatkan pemazmur juga Daud mungkin songonidora tiki menggembala ibana tiki marmahan. Babua sudi gabe sada pemeliharaan Tuhan dakya marsahit ibana diduluk-duluki. Nang pe ikon ari-ari ibana ditinggang udan alogo na sopola dikhawatirkan ibana. Tentunya bersama dengan Tuhan kita pun tidak hanya hujan tentunya. Alai manang aha pe tantangan di nguluta ini menjadi sukacita. Ya memang melonunga gabe sada haperluat do udan ikorro tu portibion nang tuhita ido bahen kalau judul tadi adalah bersyukur karena Tuhan menyuburkan tanah. Ai molosoro udan dang boy tubuh aka suasuanan. Jala aka hauna di dulukipe dang boy patuduhon penghijauan sehingga memang pasti akan gersang guluta. Maka kita juga akan gelisah. Sehingga segala keperluan kita telah Tuhan siapkan. Ditikina ro udan, ditikina ikon poltak mataniari, kon bicar mataniari, kon poltak bulan, ditikina ikon rodo alogo, dotak kana asing. Sehingga pemeliharaan Tuhan begitu baik.
Dan tanpa kita tahu, Tuhan pun mencukupkan apa yang perlu bagi kita. Meledokon nakaningan dison, ketika kita baca nats ini sampai akhir nanti adalah memberitahukan bagaimana keindahan akadurbia di duluk-duluk. Mungkin di Samosir na jolo, gudang do tabereng, molo mamulus di pucuni duluki, akadurbiai, bagak berengon. Alay sunari ranga jarang be. Nagudang aha nama, kuburan. Alanga songon namus na benuaing. Namun kita juga perlu menjaga itu. Asa memang boy keindahan alam juga kita memelihara. Karena semua adalah bagaimana kita dituntut untuk memelihara ciptaan Tuhan. Sehingga memang turpukon, nats ini juga hendak memberikan kepada kita suatu penyadaran. Kebahagiaan yang telah kita rasakan saat ini bersama dengan Tuhan adalah tentu ketika kita mau mengucap syukur di baitnya, di gereja ini. Bahkan tidak ada alasan lagi untuk bersungut-sungut ketika pulang dari rumahnya. Karena kita sudah memuji memuliakan namanya. Dan tidak lagi menyimpan hal-hal yang tidak baik. Apa itu? Kalau saya katakan dari epistel tadi, mungkin kita di sini tidak semua yang hadir pertanyaan lingkungan. Epistel tadi mengingatkan kepada kita bagaimana perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus Kristus, benih yang jatuh di jalan, benih yang jatuh di bebatuan, benih yang jatuh di semak belukar, tidak akan tumbuh dengan baik. Dan itu adalah menjadi suatu tatanan sifat manusia. Perumpama adona kaningani benih yang jatuh di pinggir jalan. Alai sonari gabe tatanan may ala perumpama adoi untuk mengenal kerajaan Allah yang penuh dengan misteri itu, maka karena firman hidup telah diberikan kepada kita, yakni melalui Yesus Kristus, ketika masih banyak orang yang berhati batu, yang berhati semak belukar, ketika masih banyak orang yang berhati penuh duri, itu adalah menyimpan dendam, kebencian, amarah, dan lain sebagainya, keegoisan. Firman tidak akan bertumbuh di hati setiap orang yang masih menyimpan banyak hal dunia. Tapi tanah yang subur, disitulah benih yang boleh tumbuh dengan baik. Ketika kita sekarang katakan kita menerima Yesus Kristus, tapi masih banyak orang melihat bahwa penyampai firman Tuhan itu adalah masih melihat wajahnya. Melugudang dopehi tahun, marnida buhi ni pembawa firman manang pengkhotbah. Tatulak hatai. Hudul hitadison alai sai menyimpan aka na asing. Itu tidak baik. Maka firman tidak akan tumbuh dengan sempurna. Sehingga memang bagaimana pemazmur juga menunjukkan hatinya yang selalu bergumul di dalam firman, menyimpan firman itu hatane debata, karena orang yang mencintai firman adalah yang mencintai Tuhan sebagai pencipta dia. Yang menolak firman sama dengan menolak Yesus Kristus sebagai firman hidup. Sehingga kita pun dari nats ini hendak diingatkan oleh pemazmur, jika kita benar-benar mengenal kebaikan Tuhan dan jika kita benar-benar mau dipelihara oleh Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan tentunya, maka membuang segala hal daging menjadi cara kita untuk boleh memberikan nazar yang terbaik, yakni mempersembahkan persembahan yang terbaik. Karena memberikan nazar, apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi di dalam nats ini, bagimulah selayaknya puji-pujian, ya Allah di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Kita yang benar-benar, yang betul-betul mengenal Tuhan adalah yang memberikan, kalaupun ada nazar,
Nazar memang lebih tinggi dari apa yang kita persembahkan, yang kita komitmenkan. Karena jika ada orang bernazar tapi tidak membayar nazarnya, untuk apa dia bernazar? Itu adalah memang menjadi suatu komitmen yang menuntut totalitas kehidupan kita. Molonunga sanga bernazar. Menuntut totalitas bagaimana kita boleh memberikan hidup dan mati kita hanya kepada Tuhan. Itulah nazar kita. Namun sekarang ketika pemazmur ini hendak mengingatkan dirinya, karena memang Daud tentu adalah menjadi suatu perilaku raja yang boleh kita tiru, sehingga memang untuk memuji, memuliakan Tuhan, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya, tentu adalah bagaimana dia mengenal Tuhanlah yang mencipta, Tuhanlah yang memelihara, dan Tuhanlah yang mengampuni dosa-dosanya. Itu kita tahu betul bagaimana dosa Daud di dalam kehidupannya. Dan juga dosa umat Israel yang selalu sebentar mereka sudah berbalik dari Tuhan untuk menyembah Baal. Songoni dope nuaing nguluni hala Kristen nuaingon. Kristen nau hape hutod dong dalan hamaguan ninna. Songoni dope nuaing nguluta na sairo tubagas joro ne debata memuji ibana. Alay say taula dope aka ulaun hahulumon. Seharusnya tidak begitu lagi. Karena kita harus menunjukkan bagaimana kehidupan kita yang baru. Karena memang juga pemazmur sangat mengakui ketika dia mengatakan di ayat 6, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah kepercayaan segala ujung bumi dan samudra-samudra yang jauh. Dakolan natino panabe alay sudah nasa namarhosa. Layaklah untuk menunjukkan pujian kepadanya. Karena kuasanya sangat dahsyat dan perbuatannya sangat adil bagi kita. Sehingga memang di ayat 3 juga pemazmur mengatakan, kepadamulah semua orang datang menghadap karena bersalah. Kalau ini mengungkapkan sekarang penyadaran kepada kita bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, memelihara kehidupan kita, maka Tuhan menginginkan hati setiap orang yang mau dekat kepadanya. Tidak ada sifat bebal bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak ada sifat keegoisan hati dan molo tutudo sude jol mana di portibion manada habal gaun de debata dangadong behalak na murtad sian ha kristenonna. Molo ditadda do, molo diboto do, gugu ni debata madongani ibana, mengampuni dosana. Sehingga memang ini juga akan menjadi suatu perenungan bagi kita. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, tidak mungkin lagi kita berdalih dari iman kita hanya karena untuk menjangkau jabatan, uang, titel atau segalanya. Tapi kita harus bertahan karena kita tahu Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Dan mungkin tentunya tidak ada lagi orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan, hanya menganggap dirinya. Dan adong be mungkin, molo sudedo halak boy manada debata. Alani nuaing sana sahat matur pukon tuhita amang inang. Ketika kita benar-benar merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita dan kita adalah umat pilihannya yang dikasihinya, kita dipelihara seperti biji mata. Alay nunga ola ni dia tapasahat. Belgado holong ni di bata tuhita. Alay tabalos do holong nay marhite pabahinata. Nung nga sa dilehon tuhita ahanarikot dingulusugan no pari. Alay tabalos doi. Sifat Allah yang kekal adalah setia. Setia dalam kasihnya di bagasan holongnya, setia dalam keadilannya. Tapi sifat manusia tidak ada yang kekal. Juga
akan kesetiaan. Isi marahita na setia molotadokon. Anggosian hajol maun dangadong. Alay molo neng dohonot ta, molo nunga marpadan hita tu debata ikon setia ma tu ibana. Kata harus itu akan ditanamkan oleh setiap orang yang mau untuk boleh tetap bersyukur, memuji, memuliakan namanya. Sehingga teks ini akan menjaga kita untuk boleh tetap seperti bagaimana kita memelihara apa yang menjadi barang kesayangan kita, demikianlah Tuhan memelihara kita sedemikian rupa sehingga kita dicukupkan dengan apa yang perlu setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Engkau telah memelihara kehidupan kami dan menuntun kami sehingga kami boleh bersyukur. Kami juga memuji memuliakan nama-Mu dan kuatkan kami untuk boleh setia melakukan apa yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Maka ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami di tempat kudus-Mu ini, untuk boleh bersama memuji memuliakan nama-Mu, juga bersama dengan jemaat-Mu yang mengikuti secara live streaming dari rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang tetap memelihara dan mencukupkan apa yang perlu bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan menguatkan dan menyembuhkan. Dan untuk kami yang boleh hadir datang ke tempat ini, kami boleh bersyukur Engkau telah menghalau segala penghalang dan juga rencana si iblis dan juga dari sakit penyakit, sehingga kami boleh bersama berkumpul di tempat kudus-Mu ini. Teruslah memelihara kami Tuhan dan ajari kami untuk boleh tetap setia melakukan apa yang terbaik. Mulut kami kiranya terus memuji memuliakan nama-Mu sampai akhir hidup kami. Kami hanya mempersembahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Untuk kegiatan jemaat-Mu di Pesta Huria, kami mendoakan biarlah Engkau yang memberikan kekuatan juga sukacita kepada panitia dan untuk setiap kegiatan yang boleh diputuskan supaya setiap jemaat dari daerah atau lingkungan boleh mengikutinya di dalam sukacita. Dan untuk pesta di HKBP Sumedang, pagaran dari HKBP Bandung ini, biarlah Engkau yang tetap memberikan sukacita untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir, yang dipimpin oleh Opui Eporus HKBP, dan untuk pesta pembangunan tersebut kiranya tercapai apa yang diharapkan oleh gereja-Mu dan panitia. Dan untuk kami seluruhnya saat ini biarlah pujian, hormat kami dan persembahan yang kami berikan, Tuhan menerimanya menjadi persembahan yang kudus bagi-Mu dan menjadi sukacita bagi kami. Ampunkan segala kesalahan kekurangan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, sehingga kami boleh hidup di dalam sukacita. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sambil bernyanyi buku ND nomor 504. Hallelujah.
kita nyanyikan ayat berikut, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.